warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Latifah Taskiatunisa, NIM 230102065 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya bersama orang yang spesial yang dapat memotivasi kita semuanya. Sebelumnya, halo Mbak, boleh dikenalkan namanya siapa Mbak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalu Ayu Anitasan. Saya saat ini tinggal di Bandungan Ambarawa, tepatnya di Ketomoyo 81 Gamasam. Oh iya, sama Mbak. Kalau boleh tahu, Mbak Galuh ini kelahiran berapa nih? Saya kira umur berapa ya cocoknya? Saya kelahiran 5 Mei. 5 Mei, tahunnya Mbak? 8 Mei. Oh, 85. Ini kita di penghujung pembicaraan kita mungkin ya Mbak. Apa sih Mbak motivasi Mbak Galuh buat kita sebagai guru nanti ke depannya, ataupun bagi kita sebagai orang awam yang kadang masih ngeluh malas masih gini nanti dulu, padahal orang yang kita anggap kadang bilang kurang atau bagaimana malah lebih dari kebatasan kita sebagai orang normal. Mungkin bisa sih Mbak motivasinya atau saran atau bagaimana buat saya sendiri ataupun bagi orang yang menonton nantinya Mbak. Apa ya? Saya salut sama kalian-kalian yang sudah memutuskan untuk menjadi calon, karena tidak gampang untuk menjadi seorang guru. Butuh kebesaran hati dan kelapangan hati juga, dan apalagi nanti kalau misalkan kalian dipersiapkan untuk siswa-siswa inklusif ya, siswa-siswa difabel kayak gitu, itu ekstra banget sabarnya. Yang mungkin saya bisa sampaikan, tidak akan pernah ada yang bisa menjamin kepastian. Jadi bagi pesan saya, jalani saja, totalitas saja. Kalau misalkan kita sudah total dalam melakukan sesuatu, kita sudah ibaratnya melakukan yang terbaik, insya Allah nanti kebaikan-kebaikan kecil itu pun akan menghadir. Jadi jangan pernah lelah untuk terus berusaha, karena ketika kamu menyerah itu bukan berarti kamu berhenti, tapi justru menyerah itu justru di saat kamu hanya diam menunggu. Nah itu. Jadi saya ingin sekali teman-teman muda-muda ini punya tidak hanya ilmunya yang tinggi, tapi juga toleransi dan juga kepekaannya terhadap lingkungan itu juga mohon ditempa lagi. Kita nggak tahu loh, misalkan kita tahu nih profesor ini, apa ini, siapa namanya ini, tapi kita nggak tahu siapa sih tukang sapu ya. Nah jadi kita tuh peka lah terhadap sekelilingmu, karena anak-anak inklusif itu mereka hanya butuh untuk disentuh, maksudnya disentuh hatinya, dirangkul. Memang butuh kesabaran ekstra, iya, tapi ya segalanya bisa mengalir kalau kamu. Rumah belajar ini kesibukannya Mbak Galuh lagi itu apa sih Mbak? Aku tuh orangnya nggak bisa diem, jadi aku pengen gitu, kayak bikin apa snack kecil gitu. Ada itu Mbak, ada usahanya atau gimana? Atau banyak mungkin maaf kegabutan di rumah nanti makan sendiri? Nggak usah minta maaf, nggak bagus, nggak bagus kok. Atau itu olahannya nanti dipasarkan atau gimana Mbak? Ada sih kayak UMKM, tadi dimasukin ke UMKM kan, UMKM di Kabupaten Jawa Tengah, namanya Kripop. Oh, keripik ini Mbak? Yes, ini dia. Yang suka Kripop, silahkan IG-nya di Kripop. Kalau boleh tahu ini olahan dari apa sih Mbak? Ini tuh singkong. Singkong. Soalnya ini tuh singkong, tapi aku olah jadi ini, kalau yang ini varian pedas manis. Pedas manis. Ya, ada beberapa varian original,
maksimal Mbak Ya, Galuh. ya doain besok kalau jadi pabrik jadinya mesin deh. Amin. Kayak gitu. Ini kalau Mbak Galuh buat usaha keripop ini Mbak Galuh sendiri atau ada kayak ibarat karyawannya atau ada yang membantunya? Ya, yang bantuin lah. Yang bantuin ada karena kan kalau untuk masaknya aku bisa, tapi kan ada beberapa yang yang bisa kan. bantuan. Tadi kan kita sudah menyebutkan Mbak Galuh ada kelas bimbel, terus buka usaha keripik. Apakah dua itu saja Pak? Ada lagi sih Mbak? Aku nggak tahu yang ketiga ini bisa disebut kegiatan atau musiman ya. Aku nggak ngerti. Karena kalau misalkan teman-teman suka literasi, aku suka literasi. Aku suka puisi, aku suka cerpen, dan alhamdulillah dari 2017 aku sudah menerbitkan satu buku namanya judulnya Sudut Pandang. Sudut Pandang, nama itu apa Mbak? Bukunya Sudut Pandang 2018, Rumpun Kisah. Aku sama beberapa penulis yang aku ajak juga juga 2020 Kelinci Terbang. Kalau mau lihat atau mengakses lewat mana sih Mbak? Karya-karyanya Mbak Galuh. Kalau pengen kepo itu ya, kepo buku aku di IG aja di Galuh Ayu Aditasari. Silakan di follow. Bisa sih langsung pesan aja. Berarti kalau ada nih teman-teman yang mau pesan bisa dong DM Mbak Galuh. Boleh maksudnya ya nanti kan kita ngumpulin berapa banyak nanti aku pesan. Dan doakan ya aku sudah buku amunisi untuk buku selanjutnya, tapi kok belum dapat wangsit ini aku. Gitu sih ya. Berarti kegiatan sehari-hari Mbak Galuh tadi membuka les bimbel, terus usaha keripik ini, terus juga mewujudkan atau menerbitkan lah karya-karya. Apalagi sih Mbak? Apakah udah cukup itu atau mungkin bagaimana yang kesibukannya Mbak Galuh? Apakah cukup 3 ini aja atau ada lagi mungkin? Sebenarnya ini untuk kegiatan selanjutnya itu sama teman-teman, tapi bisa 3 kayak training motivasi kayak gitu, tapi aku ikut dosen. Jadi kalau misalnya ada pelatihan mana kayak gitu aku ikut, dan itu sudah sejak 2010 sampai sekarang. Jadi kalau ada pelatihan, entah itu pelatihan untuk instansi, entah itu untuk pabrik, entah itu apapun, itu biasanya aku sama tim bisa juga. Jadi ya itu sih. Jadi Senin sampai Jumat di rumah belajar pupuk. Nanti Sabtu Minggu kalau ada kegiatan di adaptif one outing namanya, itu sama tim. Nah nanti kalau ini bisa ini sih. Bisa online gitu ya Mbak? Iya, maksudnya ini bisa fleksibel, Fleksibel. bisa diatur kapan bisa ini. Kayak gitu sih. Berarti juga ada kesibukan sosial ya Mbak ya sama teman-teman yang di Salatiga itu. Kalau boleh tahu itu kalau ada panggilan atau mungkin Ya. dari Mbak Galuh ada komunitas sendiri mungkin? Pengen bikin komunitas, siapa yang ini yuk? Aku pengen bikin deh. Siapa kalau misalnya tertarik literasi, tertarik sharing. Kemarin tuh sempat mau bikin acara, tapi kayaknya belum ada greget ya. Dan mungkin next kita bikin lah. Entah itu bisa tiga atau gimana. Mungkin teman-teman yang berminat atau punya bakat atau punya ranah seperti Mbak Galuh bisa dong kita nanti join Ya. atau bagaimana membahas atau menceritakan dulunya Mbak Galuh itu bagaimana waktu lahirnya. Mungkin sekarang kita bisa membahas mengenai pendidikannya Mbak Galuh dari TK atau PAUD sampai kuliah ini. Mungkin bisa diceritakan Mbak Galuh. Ya, saya TK di Bandungan 1 sini, dekat sini. Saya masuk itu telat 1 tahun, telat sih. Iya sih ya, kan enggak, telat 1 tahun karena yang tadi saya belum bisa duduk tadi. Jadi tunggu setahun. Terus SD-nya SD Negeri Bandungan 1, SMP-nya SMP Negeri 2 Ambarawa, SMA-nya SMA Negeri 1 Ambarawa, lanjut kuliah di UKS. Dalam pendidikan itu tuh dari keluarga Mbak Galuh sendiri tuh mengalami proses bagaimana? Apakah lika-liku harusnya Mbak Galuh ini harusnya sekolah di sekolah yang pada orang yang mengatakan
disabilitas di SLB atau bagaimana, atau mungkin perjuangan dari orang tuanya menginginkan oh anakku ini bisa harusnya seperti ini gitu. Iya sih ada kendalanya, tapi di awal dari TK masuk ke SD mungkin karena saat itu ya namanya informasinya terlalu sempit ya, jadi banyak yang menyarankan karena anakmu seperti ini ya udah masukin ke saat itu ya YTAC kayak gitu. Tapi nggak tahu keyakinan dari orang tua juga sih, keyakinan orang tua untuk meyakinkan si guru ini bahwa anaknya itu mampu mengikuti pelajaran di sekolah. Akhirnya mereka nggak tahu gimana caranya surat keterangan bahwa ini anak mampu mengikuti baik secara kognitif kayak gitu ya, akhirnya bisa. Meskipun motorik memang harus dibantu kesana-sana, tapi untuk kognitifnya nggak bisa ya. Itu cuma itu sih. SMP lancar, SMP lancar. Berarti cuma hanya di awal masa Ya. mulai pendidikan gitu ya Mbak ya. Berarti untuk masuk ke SMP, ke SMA ataupun di perkuliahan alhamdulillah diberi kemudahan. Ya, untuk itu nih. Tapi kalau boleh tahu waktu masa-masa entah sekolah di pendidikan di SD, SMP, SMA itu apakah ya kan memang Mbak Gal ini kalau kemana-mana tidak bisa sendiri. Nah itu apakah ada yang menemani atau mungkin atau ada sahabat yang membantu Mbak Galuh kemana-mana? Mungkin Ya. nggak bisa diceritakan. Kalau TK SD jelas Iya. full 100% Bapak Ibu ya. Kalau Bapak dulu dinas otomatis Ibu. Jadi saya digendong kalau berangkat nanti ditaruh di kursi khusus tadi yang aku bilang TK SD SMP SMA-nya khusus kayak gitu. Nanti taruh di situ ya udah nanti pulang jemput kayak gitu. Kalau misalnya mau pipis mau apa nanti kebetulan kan dekat kalau TK sama SD kan lumayan dekat. Nah SMP alhamdulillah SMP aku punya teman-teman itu ya mereka welcome, maksudnya sportif gitu loh, maksudnya toleran juga, ngerti, bantuin, guru-gurunya juga bantuin kayak gitu ya sih. Jadi kadang aku bikin dompet sana sini kayak gitu. Jadi aman untuk itu. Tapi dalam masa pendidikan itu apakah ada sih Mbak orang yang oh, kamu tuh kok gini sih kok gini yang sekiranya membuat ngecem ya gitu. atau nanti mempengaruhi mentalnya Mbak Galuh sendiri atau Mbak Galuh aku bisa, aku nggak usah mikirin orang-orang itu. Mungkin Mbak Galuh pernah mengalami atau kadang berpikir seperti itu mungkin Mbak? Mungkin karena didikan dari keluarga juga nggak pernah membedakan. Jadi kakakku dua cowok-cowok normal semua, yang satu tentara, yang satu PNS sekarang kan. Itu kan otomatis keluargaku yang paling spesial aku. Tapi bapak ibuku sama sekali tidak pernah membedakan bahwa kamu kue kurang, kue ini, kue kudu gini, enggak sama sekali. Jadi meskipun aku nakal, ya nakalnya aku ya, nakalnya aku mungkin rewel, apa. Tapi tetap gue kasih hukuman ya, tetap kasih hukuman. Jadi misalkan aku berada sama kakak aku, ya udah dua-duanya kena. Meskipun hukumannya kayak cabai, melet, gitu. Jadi nggak fisik gitu loh, nggak fisik, nggak kata-kata, tapi ya wes der gitu udah, kan cuma nangis, nggak biar gitu. Jadi ketika ada omongan atau pandang, kalau tatapan risih kayak tatapan aneh, itu pasti banyak, nggak cuma dari teman sekolah, nggak cuma dari ini, pasti banyak. Tapi sekali lagi orang tua itu berperan penting karena mereka yang membesarkan hati. Berarti sudah ada penguatnya gitu ya. Jadi ketika ada orang yang kayak gitu, aku harus ditanya gitu kan, aku sudah gitu. Jadi mungkin ada bully-bullyan itu ada dari teman-teman itu ada, tapi karena aku yang tidak menganggap itu sebagai bulian, jadinya bodoh amat, ngerti gak? Jadi kayak itu uripku sadar pura kayak gitu. Jadi nggak mau ambil pusing tentang kayak gitu. Mungkin ada, terutama kalau pas waktu kecil ya, kayak sikili adi sikili nanti tuh sikili gede sikili gitu. Cuman aku yang kayak gitu nggak yang ambil pusing, nggak ambil body, nggak dibawa ke hati lah kayak gitu. Jadi itu aku nggak tahu itu bulian apa enggak, aku jadi nggak tahu deh. Berarti dari keluarga sudah ada penguat, itu nanti saat Mbak Galuh ada di lingkungan
lingkungan keluarga atau di sekitar atau maupun di pendidikan ya Mbak ini. Iya. Baik Mbak, kan tadi kita sudah perkenalan ya Mbak ya. Mungkin bisa sih diceritain kok Mbak Galuh bisa seperti ini, latar belakangnya bagaimana gitu. Latar belakang apa nih? Latar belakang Mbak Galuh ini seperti ini karena faktor kelahiran atau faktor mungkin waktu lahir sudah normal atau tiba-tiba ada suatu hal yang tidak diinginkan atau bagaimana? Oke, iya. Saya memang terlahir seperti ini. Spesial dari sananya, saya lahir seperti bayi pada umumnya, kayak gitu. 3,3 kilo pada bayi pada umumnya, tapi tanpa tulang. Jadi tulang yang ada di tubuh saya itu seperti tisu. Kayak dokter sih menyebutnya kekurangan zat kapur. Jadi tulang dan gigi saya itu kekurangan zat kapur dari bayi. Sehingga penanganannya itu mulai dari nol itu tadi, karena dokternya sendiri juga terkejut, nggak nyangka kan, nggak nyangka kalau seperti ini karena tanpa penanganan sekali sudah lahir seperti ini. Jadi treatmentnya obat-obatannya ya dari nol sampai usia berapa ya? 8 tahun. Oh, berarti waktu di saat masih di kandungan, waktu pengecekan itu sebenarnya normal ya Mbak Be? Yang saya dengar ya, saya dengar itu enggak ada tuh. Oh enggak ada tulang. Saya dengar. Tapi berkendak lain pas saat lahir ternyata Ternyata spesialnya tulangnya. benar. Terus dalam perawatannya itu bagaimana Mbak? Apakah di rumah sakit terus atau perawatan rawat jalan atau dengan obat atau dengan terapi? Yang saya dengar, dokter sih sebenarnya menyarankan untuk inkubator dan harus ditinggal di rumah sakit. Tapi nggak tahu ya apa yang terjadi saat itu. Mungkin karena saking pengennya juga pulang, jadi juga pulanglah saya. Sehingga kayak pengobatan dokter itu tetap dikasih, tetap diminumkan. Cuma ya itu tadi karena tidak penanganannya seharusnya seperti yang dokter sarankan, itu dia sudah terbentuk tapi mudah patah kayak gitu. Jadi saya kalau batuk sendiri patah, nanti kentut sendiri patah juga. Jadi masa kecil itu patah itu berkali-kali. Kalau kan tadi Mbak Galuh telah menyampaikan kalau sedikit patah gitu, dan itu dalam penyembuhannya itu apakah kayak seperti orang biasa yang patah tulang jatuh atau gimana berbulan-bulan atau hanya hitungan per hari? Bulan-bulanan lah. Jadi sama sih. Kayak misalkan bapak ibu itu kayak kalau misalkan patah tulang kayak gitu bawanya ke palur dulu. Kayak sama betul gitu. Berarti juga ada kayak penyangganya gitu atau jadi pernah itu satu tubuh gini nih. Ini dikit. Jadi kayak robot. Jadi kakakku tuh mas tuh ngomongnya iya deh, aku kayak robot ya gitu. Iya kayak gitu sih. Ada fotonya, tapi aku nggak tahu. Dan ternyata nih, kan itu dari sana betul. Kalau secara medis tidak disarankan, tidak diperbolehkan harusnya. Tapi kan ya sudah, makanya saat usia bayi itu badan itu kakiku lurus, tanganku lurus, tapi karena penanganannya yang seperti itu tadi, jadi ya hasilnya ya kayak begini ya. Malam itu udah jelas kayak gini, tapi ya sudah kayak gitu. Cuma ya syukurnya usia harusnya aku sudah bisa duduk karena belum kuat toh. Jadi ya itu pengobatan sampai kelas 1 atau kelas 2 lah, kelas 1 2 SD itu baru berhenti karena dokter bilang oke, ini tulangnya sudah cukup kuat, jadi dihentikan. Meskipun saat dihentikan pengobatannya bentukannya sudah kayak Nah itu saat dokter melarang kan sebenarnya tidak boleh dibawa ke sangkal putung gitu. Nah apakah seumpama dokter melarang seperti itu, apa dari pihak rumah sakit itu ada mungkin penanganannya sendiri atau bagaimana? Mungkin Mbak Galuh pernah mendengar? Aku kurang paham apakah larangan dari dokter ini didengar sebelum dibawa ke sangkal putung atau justru setelahnya. Aku kurang paham. Yang jelas yang aku tangkap seperti itu. Jadi di sangkal putung sudah dapat, yang di medisnya ternyata yang aku tahu hanya pengobatan
aja kayak gitu. Untuk penanganan ya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh diperban, nggak boleh bikin kayak gitu. Mungkin ya setelah dibawa ke sana baru loh ini nggak boleh pergi. Gitu. Tapi kan kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa juga Iya. ya. Jadi kan mungkin orang tuaku juga menginginkan yang terbaik, tapi ya mungkin ya informasinya tidak full seperti sekarang, jadi ya. Iya. Oh ya Mbak, tadi kan kita lupa ya Mbak ya, waktu perkenalan tadi kan saya belum tahu kira-kira Mbak Galuh ini anak keberapa sih dari berapa saudara? Oh ya, saya anak bungsu dari 3 bersaudara. Jadi kakak saya cowok-cowok saja. Kalau sekarang berarti itu ya Mbak ya, apa namanya, tinggalnya masih sama kakak-kakak sama orang tua atau Sekarang saya sama sepupu saya kan, Iya. gitu. Kakak saya di Jakarta semua, kita belum berkeluarga semua. Saya di sini sama sepupu. 3 bulan inilah sama sepupu. berarti baru-baru tinggal domisili di Bandungan Mbak? Tinggal di Bandungannya sudah lama. Cuman kan maksud saya untuk sama sepupu ini baru 3 bulan karena kan bapak juga baru 100 hari. Oh ya, mohon maaf ya Mbak, Bapak. tadi kan kita sudah berbincang dari awal sampai akhir ini ya Mbak ya. Semoga dari percakapan kita tadi bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang menonton. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Galuh yang bersedia dan mau sharing-sharing kepada teman-teman semua. Saya juga Latifah Tasya Nisa pamit undur diri. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau tanpa saya sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.